Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Jia Rifani Sepina dengan NIM 201250027 dari kelas 25 IC1 akan membahas sebuah fenomena digital yang semakin sering kita temui, yaitu bahayanya penggunaan filter wajah. Topik ini berada dalam konteks komunikasi digital dan identitas diri. Melalui video ini, saya akan memberikan reaksi sekaligus analisis dari sebuah artikel yang berjudul "Kecanduan Filter Bisa Picu Body Dysmorphia Ketika Dunia Digital Menggerus Citra Diri". Artikel tersebut membahas bagaimana penggunaan filter wajah dapat mempengaruhi kesehatan mental dan cara kita memandang diri sendiri. Di media sosial, terutama di kalangan generasi muda, penggunaan filter wajah sudah menjadi kebiasaan untuk memperindah penampilan sebelum mengunggah foto atau video. Kebiasaan ini membuat kita terbiasa melihat versi diri yang sudah dimodifikasi, sehingga secara tidak sadar mulai membandingkan penampilan asli mereka dengan versi yang sudah memakai filter. Hal tersebut dapat menurunkan rasa percaya diri dan membuat seseorang merasa tidak puas dengan penampilannya. Saat ini, penggunaan filter wajah di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Snapchat bukan lagi hal yang asing karena filter bukan cuma memperhalus kulit, tapi bisa mengubah bentuk wajah, mempertajam rahang, mengecilkan hidung, bahkan mengubah warna mata. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa penggunaan filter yang berlebihan dapat memicu body dysmorphia, yaitu kondisi seseorang merasa tidak puas dengan penampilannya dan fokus pada kekurangan yang sebenarnya tidak signifikan. Hal ini menjadi bukti bahwa dunia digital bisa mempengaruhi citra diri seseorang secara serius. Oleh karena itu, penting untuk menyadari hal ini agar kita tidak kehilangan jati diri untuk memenuhi standar media sosial. Di media sosial, penggunaan filter menciptakan semacam identitas digital yang baru, sebuah citra yang sering kita kurasi untuk mendapatkan likes dan komentar positif. Perilaku ini menjadi bagian dari self-presentation, yang dimana kita bukan sekedar menunjukkan siapa kita, tetapi versi terbaik yang kita ingin tunjukkan. Masalahnya muncul ketika identitas digital ini mulai mengungguli identitas asli kita, jadi membandingkan diri sendiri bukan hanya dengan orang lain, tetapi dengan versi diri yang sudah memakai filter. Hal ini menimbulkan kecemasan sosial, menurunnya rasa percaya diri, dan ketidakpuasan terhadap penampilan fisik. Fenomena ini disebut sebagai Snapchat dysmorphia, yaitu kondisi seseorang yang ingin merubah wajahnya agar mirip dengan hasil filter. Sebagaimana dibahas dalam sesi 12 mengenai body image di era digital, bahwa filter atau edit foto dapat mempengaruhi standar kecantikan digital serta bisa mengalahkan standar kecantikan yang nyata. Di media sosial, banyak dari kita melakukan kurasi diri memilih pose, filter, atau angle terbaik untuk tampil sempurna. Hal ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga sebagai respon terhadap tekanan sosial seperti kita ingin disukai, dianggap menarik, dan relevan secara sosial. Sayangnya, ketika validasi itu bergantung pada filter atau jumlah likes, ketergantungan psikologis bisa muncul. Hal tersebut bukan sekedar kepercayaan diri yang terpengaruh, tetapi bisa berujung pada kecemasan sosial ketika seseorang merasa tidak aman dengan dirinya tanpa filter karena merasa penampilan asli tidak sesuai ekspektasi. Kesimpulannya, meskipun menggunakan filter wajah dapat memberikan kebahagiaan sementara, kita harus menyadari bahwa filter tersebut menciptakan identitas digital yang tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan. Ketika identitas digital ini menjadikan patokan, dampaknya bisa sangat kuat terhadap persepsi diri, standar kecantikan, bahkan kesehatan mental. Filter boleh digunakan, tapi jangan sampai jadi standar atau patokan nilai diri kita. Untuk teman-teman pengguna media sosial, sangat penting untuk tetap sadar bahwa apa yang kita lihat di layar itu hasil kurasi dan bukan sepenuhnya realita. Kurangi perbandingan, kurangi obsesi untuk terlihat sempurna, dan mulailah untuk terbiasa tampil dengan diri yang sebenarnya. Dunia digital akan menjadi lebih baik jika kita mulai berdamai dengan diri sendiri dulu. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.